Konsep dasar anatomi. Anatomi adalah struktur di mana fungsi dari hidup terjadi. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran anatomi adalah anatomi regional atau topografis, kemudian anatomi sistemik, dan anatomi klinis atau aplikatif. Anatomi regional mengorganisasikan tubuh manusia menjadi bagian mayor, yaitu tubuh utama yang terdiri dari kaput, kolum, trunkus. Trunkus terdiri dari toraks, abdomen, dorsum, pelvis, perineum, kemudian membrum superius dan membrum inferius. Bagian mayor ini dibagi lagi menjadi area dan regio. Anatomi regional mempelajari struktur tubuh dengan memusatkan perhatian pada bagian spesifik, misalnya kaput. Dari bagian spesifik, area dalam hal kaput adalah fasies, kemudian dari area menjadi regio, regio dari fasies adalah regio orbitalis. Anatomi regional mempelajari susunan dan hubungan dari berbagai struktur sistemik, yaitu muskuli, nervi, arteriae, dan sebagainya yang berada di dalamnya, dan berlanjut mempelajari regio yang berdekatan dengan urutan yang teratur. Anatomi regional juga mempelajari pengorganisasian tubuh dalam lapisan, yaitu kutis, tela subcutanea, fascia profunda, muskuli, skeleton, kemudian kavitas berisi viscera. Anatomi permukaan adalah pengetahuan tentang apa yang terletak di bawah kutis dan struktur apa yang dapat dipalpasi pada tubuh hidup dalam keadaan istirahat dan ketika beraksi. Tujuan anatomi permukaan adalah visualisasi struktur yang menunjukkan kontur ke permukaan atau dapat dipalpasi di bawahnya. Pemeriksaan fisik adalah aplikasi klinis anatomi permukaan. Struktur profundus dan abnormalitas pada orang hidup dapat diperiksa dengan pemindaian radiografik dan potongan maupun endoskopi. Pembelajaran rinci dan menyeluruh anatomi 3 dimensi dari struktur profundus dan hubungannya paling baik dimulai dengan diseksi. Mengenai anatomi sistemik, pada anatomi sistemik kita mempelajari tubuh berdasarkan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, yaitu sistema integumentum, sistema skeletale, sistema articulare, musculare, nervosum, circulare yang terbagi dalam sistema cardiovasculare dan lymphoidium. Kemudian ada sistema digestorium, pencernaan, respiratorium, respirasi, urinarium, kemih, genitalia, dan endokrinum. Anatomi klinis pada pembelajaran berdasarkan dengan pendekatan anatomi klinis, kita menekankan aspek struktur dan fungsi tubuh. Anatomi klinis menggabungkan pendekatan regional dan sistemik dengan menekankan aplikasi klinis. Pertanyaan untuk anatomi klinis adalah bagaimana ketiadaan aksi otot ini bermanifestasi. Hipestesia di daerah otot ini menunjukkan resi nervus apa? Terminologi anatomika. Jadi ini adalah istilah atau penamaan untuk struktur-struktur di dalam tubuh kita yang didasarkan pada alasan logis dan bertujuan untuk lebih mudah mengingat namanya. Istilah yang digunakan menunjukkan bentuk, ukuran, lokasi, fungsi, dan kemiripan dengan struktur lain. Istilah yang digunakan di klinis biasanya atau seringkali berbeda dengan terminologi resmi. Posisio anatomika adalah deskripsi anatomis dinyatakan dalam hubungan dengan satu posisi yang konsisten. Posisi yang konsisten itu adalah posisi tubuh berdiri tegak dengan kepala, pandangan, dan jari kaki menghadap ke anterior. Lengan merapat ke sisi dengan telapak tangan menghadap ke anterior. Membrum inferius berdekatan dengan kedua kaki paralel. Ini adalah posisi anatomi. Ya, jadi
dalam posisi anatomi kita bisa lihat bagian-bagian tubuh utama yaitu kaput, kolum, dan ini adalah trunkus. Dan ini adalah membrum superius, ini adalah membrum inferius. Trunkus kita bedakan menjadi toraks, abdomen, pelvis, ya, perineum, ini adalah dorsum atau punggung. Kemudian ini ada membrum, jadi bagian utama seperti ini, membrum inferius terbagi lagi menjadi regio. Kemudian mengenai bidang referensi, itu ada planum medianum, yaitu bidang yang berada tepat di bagian tengah sehingga membagi tubuh kita menjadi sisi kiri dan kanan yang simetris. Kemudian ini juga adalah planum sagittale, ya, jadi memisahkan kiri dan kanan. Banyak sekali planum sagittale, ya, dan yang berada di sebelah di sisi daripada planum medianum sering kita sebut sebagai planum paramedianum. Jadi planum medianum itu adalah planum mid sagittalia, ya, yang berada di tengah-tengah. Kemudian plana coronaria atau plana frontalia itu ada yang memisahkan tubuh kita menjadi bagian depan dan bagian belakang. Sedangkan plana transversa atau orang klinis suka menyebutnya sebagai plana aksialia itu ada yang memisahkan tubuh kita menjadi bagian superior atau atas dan bagian bawah. Kemudian mengenai potongan-potongan, ada potongan memanjang atau potongan longitudinalis, potongan melintang atau transversum, dan potongan miring atau oblikua. Istilah-istilah yang kita gunakan untuk hubungan atau perbandingan, misalkan superior, cranialis itu artinya atas, cranialis itu berarti mendekati atau lebih mendekati cranium, kepala, inferior bawah atau caudalis lebih mendekati ekor. Ya, posterior adalah belakang, anterior adalah depan. Rostral itu ada istilah khusus untuk otak kita yang artinya juga anterior. Kemudian ada istilah medialis dan lateralis. Medialis berarti lebih dekat ke medius, ke garis tengah tubuh kita. Kemudian ada istilah dorsum. Dorsum itu adalah punggung. Ya, ada yang dengan itu ada facies dorsalis, ada facies palmaris itu pada telapak tangan. Jadi permukaan yang paralel dengan telapak tangan kita sebut sebagai facies palmaris, atau kalau permukaan dari telapak kaki kita sebut sebagai facies plantaris. Kemudian juga ada istilah kombinasi yaitu inferomedialis menuju ke inferior dan ke medial. Ya, lawannya adalah superolatralis. Kemudian ada beberapa istilah yang tidak bergantung pada posisi anatomika, seperti superficialis atau lebih dekat dengan permukaan kulit, intermedius, tengah-tengah, profundus, lebih dalam, externus, permukaan luar, internus, permukaan dalam, proximalis, mendekati sumbu tubuh, dan distalis, menjauhi sumbu tubuh. Ya, jadi kalau kita lihat pada gambar ini kalau tepat di tengah bidang sagital yang tepat di tengah itu adalah planum medianum. Jadi semua bidang yang menjadikan tubuh kita terbagi menjadi kiri dan kanan itu kita sebut sebagai bidang sagital. Ya, ini adalah bidang sagital pada tangan, ini adalah bidang sagital pada kaki. Kalau membagi tubuh kita menjadi depan dan belakang kita sebut sebagai bidang koronal atau bidang frontal. Ya, sedangkan kalau membagi tubuh kita menjadi atas dan bawah kita sebut sebagai bidang transversal atau bidang aksial. Ini adalah bidang frontal pada kaki. Ya. Ini adalah potongan-potongan. Seperti ini adalah potongan longitudinal, ini adalah potongan transversal, ini adalah potongan oblik atau miring. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini ada superficial, jadi lebih dekat dengan permukaan. Intermediate itu berarti antara superficial dan profunda. Profunda itu adalah jauh dari permukaan. Kemudian kalau medial berarti dekat dengan bidang median. Kalau lateral berarti jauh dari bidang median. Ini perbandingan. Ya. Kemudian
posterior atau dorsal itu dekat dengan belakang atau dengan punggung. Ya, contohnya itu ada tumit kita posterior terhadap jari kita. Ya, kemudian ini superior itu dekat dengan kepala, superior atau kranial. Ya, ini adalah inferior atau caudal dekat dengan kaki. Ya, ini adalah anterior dibandingkan dengan posterior. Ini proksimal, ini distal dibandingkan dengan trunkus. Ya, jadi dekat atau jauh dengan trunkus. Ini adalah dorsum, ini adalah planta. Ya, jadi pemuka ini kita sebut sebagai facies dorsalis. Pemuka ini kita sebut sebagai facies plantaris. Kalau ini kita sebut sebagai facies dorsalis manus. Kalau ini adalah palma atau facies palmaris kalau seperti itu. Ya, jadi istilah lateralis. Bilateral adalah struktur berpasangan yang mempunyai anggota kanan dan kiri. Unilateral hanya satu sisi, misalkan limpa kita hanya mempunyai satu, yaitu di sebelah kiri. Di sebelah kanan tidak ada limpa. Ipsilateral sesuatu yang terjadi pada sisi tubuh yang sama dengan struktur yang lain. Kontralateral terjadi pada sisi tubuh yang berlawanan relatif terhadap struktur yang lain. Misalkan tangan kanan, kontralateral terhadap tangan kiri. Istilah gerakan. Fleksi ekstensi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagital di sekeliling sumbu transversus. Dorsifleksi atau plantifleksi adalah fleksi ekstensi khusus pada pergelangan kaki atau artikulasi otalocularis. Hiperekstensi adalah ekstensi yang melebihi batas normal. Abduksi-aduksi adalah gerakan di bidang frontal di sekeliling sumbu antara posterior. Abduksi-aduksi untuk dikitih, khusus untuk gerakan jari-jari, ya, ini menjauhi atau mendekati bidang medianum. Ini adalah gerakan fleksi ekstensi, ya, dari lengan dan dari tungkai. Fleksi ekstensi, ya. Kalau untuk lutut berbeda gerakannya, juga untuk siku seperti ini gerakan fleksi. Ini adalah gerakan fleksi dan ekstensi untuk kolumna vertebralis. Ya, ini adalah gerakan fleksi ekstensi untuk pergelangan tangan, ini untuk jari, ini adalah abduksi dan aduksi untuk ibu jari, ini adalah flex ekstensi dan fleksi untuk ibu jari. Ini adalah gerakan eversi, inversi, ini adalah gerakan dorsifleksi, dan ini adalah gerakan plantifleksi. Ini untuk pergelangan kaki. Ya. Sirkumduksi adalah gerakan yang melibatkan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi. Jadi seperti memutarkan lengan pada sendi bahu. Rotasi adalah memutarkan bagian tubuh mengelilingi sumbu longitudinalis. Ya, berdasarkan arahnya, kita bedakan menjadi rotasi medialis dan rotasi lateralis. Pronasi adalah merotasi radius ke medialis. Supinasi adalah merotasi radius ke lateralis. Eversi menggerakkan planta menjauhi planum medianum, memutar planta ke lateralis. Inversi adalah menggerakkan planta ke arah planum medianum, menghadapkan planta ke medialis. Oposisi adalah gerakan di mana pet dari ibu jari, pollex, dibawa ke pet dikiti lain. Reposisi adalah gerakan ibu jari dari posisi oposisi kembali ke posisi anatomika. Protusi adalah gerakan ke anterior, retrusi adalah gerakan ke posterior. Protraksi adalah gerakan antara lateralis scapula terhadap dinding toraks. Retraksi adalah gerakan posteromedialis scapula terhadap dinding toraks. Elevasi menggerakkan suatu bagian ke superior, depresi menggerakkan suatu bagian ke inferior atau menurunkan. Ya. Jadi ini adalah gerakan-gerakan yang tadi dicontohkan, ya. Jadi ini ada rotasi lateral, ini rotasi medial, juga pada tungkai, ya. Jadi lihat arahnya. Kalau lateral berarti keluar, kalau medial berarti ke dalam mendekati bidang tengah. Ini adalah gerakan abduksi, aduksi untuk lengan dan tungkai. Ini adalah gerakan oposisi,
ya untuk ibu jari. Ya, ibu jari tangan ini adalah reposisi. Kalau kembali ke posisi anatomi, ini ada gerakan supinasi dan pronasi dengan memutarkan radius, ya, atau ini adalah gerakan fleksi lateral, ya. Ini ada gerakan rotasi kepala, ini ada gerakan sirkumduksi, ya. Ini ada gerakan elevasi, ya, ini depresi, ini protrusi, ini ada retrusi, ya. Ini ada protraksi, ya, ini ada retraksi, ya. Variasi anatomi. Jadi deskripsi struktur tubuh dengan pola yang paling umum itu yang kita jumpai pada textbook anatomi, ya. Penampilan fisik orang berbeda satu dan lain. Variasi bentuk dan detail struktur permukaan tulang ini juga berbeda-beda. Ya, juga ada variasi dalam ukuran, bentuk, dan bentuk pelekatan otot. Kemudian juga dijumpai banyak variasi pola percabangan vena, arteri, dan nervi. Ya, yang paling bervariasi adalah pola percabangan vena, dan yang paling sedikit variasinya adalah pola percabangan nervi. Ya, variasi pangkal dan perjalanan arteria sistika ke vesika biliaris penting secara klinis. Kemudian juga kita jumpai variasi genetik seperti polidaktili. Jadi orang yang jarinya lebih dari 5. Ya. Kita bahas sekarang mengenai sistema integumentum. Ya, kutis atau kulit adalah organ tubuh terbesar. Yang kita sebut dengan kulit itu terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis itu terdiri dari epitel bertanduk. Ingat, epidermis tidak mempunyai pembuluh darah atau pembuluh limf. Sedangkan kalau dermis itu adalah selabut kolagen, jaringan ikat yang terdiri dari selabut kolagen dan selabut elastik. Juga kita jumpai sana akhiran syaraf atau terminationes nervorum, kemudian folikel rambut, folliculus pili, kemudian otot folikel rambut, arrector pili, glandula sebasea atau kelenjar lemak, dan glandula sudorifera. Pora predominan selabut kolagen menentukan linea distractiones dan wrinkle lines. Ya, struktur kutis lainnya yang kita masukkan sebagai struktur kutis adalah kuku, kelenjar susu, dan enamelum atau email gigi. Ya, selabut elastik itu tidak digantikan. Jadi pada orang tua, akibat dari selabut elastik yang tidak digantikan, kulit menjadi keriput dan berkantung. Ya, di bawah dermis kita jumpai tela subkutanea yang merupakan jaringan ikat longgar dan lemak. Ya, jadi dia secara histologis terdiri dari jaringan ikat dan jaringan lemak. Kemudian kita jumpai juga pada tela subkutanea atau jaringan subkutan atau hipodermis adalah glandula sudorifera, pembuluh darah superficialis, pembuluh limf, kemudian syaraf kulit nervi kutane. Ketebalan lemak subkutane itu sangat bervariasi tergantung dari status nutrisi, kemudian daerah tubuh. Pada perempuan lemak subkutane itu tebal di daerah panggul dan femoral, ya, jadi daerah tungkai atas paha. Kemudian juga tergantung pada jenis kelamin, perempuan lebih tebal biasanya. Ya. Mekanisme termoregulasi itu melibatkan glandula sudorifera, arteriola, dan tela subkutanea. Jadi pada kulit pengaturan panas itu, ya, oleh kelenjar keringat dengan mengeluarkan keringat, arteriola dengan vasokonstriksi atau vasodilatasinya, tela subkutanea itu ada dengan lemaknya yang berfungsi untuk menginsulasikan. Ya, kemudian juga pada kulit kita jumpa yang kita sebut sebagai retinacula kutis, yaitu pita fibrosa kecil dan banyak yang berekstensi melalui tela subkutanea, jadi dari kulit sampai ke fascia profunda. Ya, jadi retinacula kutis ini kalau panjang dan jarang, maka kulitnya itu mobil. Contoh itu ada pada punggung tangan. Kalau pendek dan padat, maka akibatnya kulitnya akan melekat erat pada fascia profunda. Contohnya adalah telapak tangan dan telapak kaki. Retinacula yang kutis yang panjang dan berkembang baik pada mame seringkali kita sebut sebagai ligamenta suspensoria mammaria. Ya, jadi ini adalah epidermis.
ini adalah dermis, ini adalah fascia profunda, ini adalah otot, ya. Jadi pada the epidermis itu adalah lapisan daripada epitel bertanduk, gepeng berlapis bertanduk. Ini adalah dermis yang terdiri dari 2 stratum juga, nanti kalian belajar, ya. Ini adalah folikel rambut, ya. Ini adalah rambut, ini adalah kelenjar lemak atau kelenjar minyak, ya. Ini adalah arektol pilinya, ini ototnya. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah retinacula cutis. Ya. Kemudian mengenai fascia, kompartimenta fascia, bursa dan rongga potensial. Jadi fascia berfungsi membungkus dan menginsulasikan. Ya, fascia profunda itu ada di sebelah dalam atau profundus terhadap tela subcutanea. Sedangkan yang kita sebut fascia investiens itu adalah ekstensi dari permukaan dalam fascia profunda untuk membungkus struktur yang lebih dalam. Kemudian juga ada septum intermusculare yang juga berjalan dari permukaan dalam fascia profunda untuk melekat pada tulang. Ya, kemudian juga ada retinaculum, yaitu penebalan fascia profunda untuk menahan tendo pada tempatnya. Kemudian ada istilah pompa musculofenosa yang dibentuk oleh fascia profunda, otot dan katup vena. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada fascia subserosa, yaitu yang terletak di antara permukaan dalam dinding muskuloskeletal dan membrana serosa yang membatasi rongga tubuh. Ya, di toraks namanya ada fascia endothoracika. Di perut namanya fascia endoabdominalis. Kemudian di panggul namanya fascia endopelvina. Ini adalah fascia profunda, permukaan dalamnya. Ini yang kita sebut sebagai septum intermusculare, ya, yang dia akan membentuk kompartimenta fasial. Ya, kalau ini adalah fascia investiens, ya. Kalau di sini dia membungkus otot, kalau di sini dia membungkus pembuluh darah dan syaraf. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada istilah bursa. Bursa adalah kantong tertutup membrana serosa yang memungkinkan suatu struktur bergerak lebih bebas terhadap yang lain. Pada keadaan normal, bursa itu kolaps, ya. Tapi dia mengandung cairan lubrikasi yang sangat tipis, ya, seperti film. Bursa subkutanea itu sesuai dengan namanya terletak di tela subkutanea. Bursa subfasialis itu terletak di bawah fascia profunda. Bursa subtendinea itu memudahkan gerakan tendon terhadap tulang. Kemudian juga ada yang sejenis, ya, bursa yang kita sebut sebagai vagina tendinum. Kita anggap dia sebagai bursa yang memanjang yang membungkus tendon ketika melewati saluran osteofibrosa untuk menahan tendon pada tempatnya. Kadang bursa berhubungan dengan rongga sinovial sendi. Juga ada kantong bursa yang melapisi jantung, paru, visa abdomen, dan struktur lain. Ya, nanti kantong bursa ini biasanya kita bedakan menjadi lamina visceralis yang melapisi visceranya dan lamina parietalis yang melapisi dinding daripada rongganya. Ya, jadi ini adalah vagina tendinum, ya, yang kita anggap terdiri dari 2 bagian. Vagina ini adalah lapisan yang fibrosa yang sebelah dalam lapisan yang sinovial, ya. Kemudian mengenai bursa yang membungkus viscera itu dapat kita pada pembentukannya dapat kita gambarkan sebagai sebuah balon, ya, di suatu rongga yang ada dindingnya seperti balon. Kemudian tangan kita contohkan sebagai organ yang akan tumbuh ke dalamnya, sehingga nanti ini lapisan yang membentuk yang melapisi permukaan luar daripada organ kita sebut sebagai lamina visceralis.
yang sebelah dalam. Yang sebelah luarnya kita sebut sebagai lamina parietalis. Ini ada rongga, ya, rongga di antara kedua laminanya yang biasanya berisi cairan lubrikasi. Mengenai sistema skeletal, kita bedakan skeleton atau rangka kita itu sebagai aksiale dan appendikulare. Aksiale itu yang kita golongkan sebagai aksiale itu adalah kranium atau tengkorak, osioidium tulang lidah, costa, iga, sternum tulang dada, dan kolumna vertebralis. Sedangkan yang termasuk apendikular itu adalah tulang-tulang lengan, tungkai, ya, kemudian tulang-tulang gelang panggul dan tulang-tulang gelang bahu. Skeleton itu tidak hanya disusun oleh tulang, tapi juga tulang rawan. Kadang-kadang juga skeleton suatu organ juga bisa merupakan suatu jaringan ikat yang padat. Jadi ini adalah skeleton kita ini. Ya, skeleton kita ini yang aksial yang berada di aksis atau sumbunya. Sedangkan yang ini kita sebut sebagai yang apendikular, ya. Nah, mengenai osa dan cartilaginous, ini ada osa, ini adalah jamak dari os, ini dari cartilago, ya. Cartilago itu adalah jaringan ikat. Kita golongkan sekarang dia sebagai jaringan ikat yang semi rigid, tapi sifatnya resilient. Dia tidak mempunyai pembuluh darah, sehingga oksigen dan nutriennya diperoleh dengan cara difusi. Ya, kemudian ada cartilago yang melapisi permukaan tulang yang bersendian yang kita sebut sebagai cartilago articularis, ya. Di sini terjadi gerakan yang untuk melindungi tulang, ya. Jadi cartilago itu low friction dan gliding karena sifatnya yang halus begitu, ya. Tulang itu ada jaringan ikat yang keras dan khusus. Ya, pada permukaan tulang itu ada jaringan ikat yang melapisi, memberikan nutrien untuk permukaan luarnya. Ya, ini juga berperan dalam proses penyembuhan dan merupakan tempat pelekatan dari otot atau ligamen. Kita sebut kalau pada tulang kita sebut sebagai periosteum, kalau pada cartilago kita sebut sebagai perikondrium. Kemudian substansi yang kita jumpai pada tulang adalah substansia compacta, substansia spongiosa, dan pada tulang-tulang tertentu ada yang kita sebut sebagai cavitas medullaris ossis. Di dalamnya bisa berisi medulla flava ossis, medulla rubra ossis, atau kombinasi daripada yang flava dan yang rubra. Ya, jadi kalau ini seperti ini tulang panjang, ini contohnya. Bagian luarnya ini yang lebih kompak kita sebut sebagai substansia compacta. Sedangkan bagian dalamnya atau ini kita biasa sebut sebagai kalau itu sebagai korteks, kalau yang lebih dari itu sebagai medula atau sumsum. Ini adalah bagian yang trabekular atau kita sebut sebagai substansia spongiosa, ya. Kemudian pada tulang ini ada tulang humerus, ya. Ini ada lubangnya, jadi ada substansia compacta, ada substansia spongiosa. Ini adalah cavitas medullaris ossis. Ya, jadi pada bagian yang lebih bawah lagi tidak ada substansia spongiosanya. Yang ada adalah substansia compacta kemudian cavitas medullaris. Ya, jadi pada satu tulang juga ya kita jumpai berbagai bagiannya gitu, ya. Nah, substansia compacta itu lebih padat, lebih kompak dia untuk menyangga berat. Ya, pada os longum itu substansia compacta paling banyak di bagian tengah. Tulang hidup walaupun kita bilang dia kaku, keras, tapi dia mempunyai sedikit elastisitas, ya, dan rigiditas yang besar, ya. Tapi jadi elastisitasnya sedikit, yang banyak itu adalah kekakuannya, ya. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya kita bedakan longum yang bentuknya tabung memanjang, breve itu bentuknya kuboid, planum itu bentuknya datar, ya. Irregular itu tidak beraturan. Kalau os sesamoideum itu adalah penamaan tulang yang berkembang dalam tendon seperti patella, ya, di mana tendon itu akan melintasi ujung tulang panjang membri, melindungi tendon dari pemakaian berlebihan dan mengubah sudut tendon ketika menuju pelekatannya, ya. Ini adalah beberapa tonjolan, lekukan jadi marking, marka, ya, dan bentukan pada tulang. Ya, korpus itu adalah massa utama tulang. Capitulum itu adalah kepala artikula, jadi yang bersendian, yang kecil dan bulat.
Kondilus itu ada area artikular yang membulat. Krista itu adalah elevasi tulang yang tajam dan memanjang. Epikondilus itu adalah tonjolan superior terhadap atau berdekatan dengan kondilus. Fovea atau faucet itu adalah area datar dan halus. Foramen itu adalah pasase melalui tulang. Ya, sedangkan fossa adalah area yang terdepresi atau berongga. Sulcus adalah depresi tapi memanjang dangkal. Kaput adalah ujung artikular yang bulat dan besar. Linea adalah elevasi linear, jadi tonjolan hanya dia linear, seperti garis begitu. Malleolus adalah tonjolan membulat. Kolum adalah bagian yang relatif menyempit proksimalis terhadap kaput. Incisura adalah indentasi pada tepi tulang. Processus adalah ekstensi atau tonjolan. Protuberansia adalah tonjolan tulang. Shaft adalah diafisis atau korpus dari os longum. Kemudian spina adalah tonjolan yang tajam. Trochanter adalah elevasi tumpul yang besar. Trokea adalah prosesus articularis seperti spool atau prosesus yang beraksi sebagai katrol. Ya, kemudian ada istilah tuberculum, elevasi yang kecil. Kalau tuber itu elevasi yang besar. Ya, fascies itu permukaan tulang, visura itu celah. Kalau aperta itu lubang tapi dibatasi oleh beberapa tulang. Meatus adalah liang, kanalis adalah saluran berupa rongga. Cavitas adalah rongga. Ya, jadi ini ada beberapa contohnya, kalian bisa pelajari ya. Lihat apa yang maksud dengan epikondilus, kemudian kondilusnya, kemudian kaput, ya. Kemudian ini adalah malleolus, ya. Bisa dipelajari. Perkembangan tulang. Jadi kita tahu ya bahwa ada dua jenis perkembangan tulang. Ya, ossificatio membranacea. Jadi tulang itu adalah diturunkan dari mesenkim, jaringan embrionalnya. Ya, jadi ossifikasi itu adalah langsung dari mesenkim. Ya, sedangkan kalau endochondralis itu dari mesenkim dia dibentuk dulu menjadi kartilago. Nanti dari model yang terbentuk dari kartilago ini akan baru digantikan oleh tulang. Jadi tulang tidak langsung menggantikan mesenkim. Ya, kemudian berdasarkan centrum ossificationesnya itu adalah ada yang primarium, ada yang sekundarium. Jadi primarium itu yang pertama, yang lebih dahulu dibentuk. Kalau kita lihat pada bagian tulang yang pertama mengalami ossifikasi itu bagian tulang yang kita sebut sebagai diafisis. Kemudian baru tampak pada epifisis. Ya, metafisis adalah bagian aktif dari diafisis yang paling dekat dengan epifisis. Lamina epifisialis itu didapatkan di antara diafisis dan epifisis, sedangkan bila diafisis telah berfusi dengan epifisis, lamina epifisialis ini akan tampak sebagai linea epifisialis pada foto ronsen. Ya, jadi ini adalah tulang. Ya, jadi tulang itu tidak akan dibentuk langsung panjang seperti kita sekarang. Ya, jadi dia dalam perkembangannya, ya, tulang panjang biasanya perkembangan itu adalah endochondralis, jadi melalui kartilago. Ini adalah pusat pertumbuhan tulang yang primer, itu di diafisis. Ya, jadi pertama kali ya penulangan atau ossifikasi itu terjadi pada bagian tulang yang kita sebut diafisis, selanjutnya baru di daerah yang kita sebut sebagai epifisis. Ya, ini yang kita kenal atau kita namakan sebagai lamina epifisialis. Ya. Ini adalah metafisis. Ya, metafisis adalah bagian tulang di antara epifisis dan diafisis. Ya. Nah, ini ada vaskulatur dan inervasi tulang. Jadi, arteri yang memberikan nutrisi untuk tulang kita sebut sebagai arteria nutrisia. Pada tulang biasa terdapat satu atau lebih. Dia berjalan miring menembus substansia kompakta itu melalui lubang yang kita sebut sebagai foramen nutrisium. Dia akan bercabang-cabang di dalam kavitas medularis. Periosteum itu di bagian periosteum itu ada arteria-arteria yang menyuplai darah untuk bagian luar substansia kompakta. Pada periosteum ini juga kita dapatkan serabut nyeri. Ya, tulang sendiri miskin akan akhiran syaraf sensoris. Ya, di dalam tulang
kita jumpai syaraf vasomotor yang berfungsi untuk konstriksi atau dilatasi pembuluh darah yang berada di dalam tulang. Jadi ini adalah tulang ya. Ini kita lihat nih ada arteri ini arteri apa? Arteri nutrisia yang akan masuk melalui foramen nutrisium pada tulang. Dia akan bercabang-cabang di sini di dalam kavitas medularis. Ya, di dalam periosteum ini arteri periosteum untuk bagian luar dari substansia kompakta. Ya, seperti ini.